Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini saya dapat menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Jambi. Dan pada sore hari ini masih berbicara mengenai bahasa dan juga sastra, tema yang cukup menarik, memadu padankan lembaga yang sama-sama bertujuan untuk melakukan pewarisan terhadap bahasa dan sastra daerah. Tema kita pada hari ini adalah sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah. 3 orang narasumber yang begitu luar biasa telah hadir bersama kita. Yang pertama ada yang cantik. Nah, jadi kita di sini 2 cantik 2 tampan ya, Bu ya. Yang cantik ada Ibu Dr. Halimah Ja'far MPhilI, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di kampus atau masih daring, Bu? Tadi di kampus, kita sistem di kampus sekarang ada 50% pelayanan kampus terbuka, 50% WFH. Baiklah, jadi tetap ya Bu, masih ada ke universitas ya Bu? Ada. Tapi untuk tatap muka bersama mahasiswa tidak Bu? Tidak pernah ada karena semuanya sekarang melalui online. Pembelajaran itu dilaksanakan e-learning, pakai e-learning. E-learning sudah menggunakan teknologi dan alhamdulillah didukung ya Bu ya dengan teknologi yang canggih. Terima kasih Ibu Halimah. Selanjutnya, nah ini seperti minggu lalu hadir kembali. Selamat datang Bapak Dr. Sukardigau M.Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang juga merupakan seorang peneliti. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sudah mencicipi makanan Jambi apa saja Pak? Karena sudah 2 minggu. Kalau minggu lalu mungkin masih sedikit. Oh banyak lah ya, sop-sop banyak di sini. Jadi variasinya banyak lah. Jadi tinggal memilih saja mana yang disukai gitu. Tapi tidak ada sop kontrol seperti di Gorontalo ya? Oh iya, belum ketemu jadi. Baiklah. Nanti mungkin bisa diajak sama Pak Abdul Ghafar atau Bu Halimah ya Pak ya? Amin. Oh, baiklah. Terima kasih Pak Sukardi. Selanjutnya ada Bapak Dr. Abdul Ghafar, SPD, MPD, Dekan FKIP Universitas Batanghari. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, selalu semangat. Kalau sama Pak Abdul Ghafar ya. nih, pokoknya dari jauh udah tahu nih Pak Abdul Ghafar nih. Baiklah. Nih tadi sudah Cynthia sampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah ya Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara mengenai peneliti, ada di Kantor Bahasa Provinsi Jambi, ada juga di universitas-universitas tentunya. Kita ke Pak Sukardi dulu yang ada di Kantor Bahasa. Pak, saat ini program penelitian yang sudah dilakukan, sedang atau akan dilakukan seperti apa? Silahkan Pak. Di Kantor Bahasa Provinsi Jambi ya, kami di bawah unit utama kami adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di 30 provinsi ada balai dan kantor bahasa. Di Kantor Bahasa Provinsi Jambi kita memiliki 3 tugas pokok ya. Yang menjadi tusi lembaga kami itu terkait dengan pertama pengembangan bahasa, kemudian pembinaan bahasa dan pelindungan bahasa. Jadi 3 tugas fungsi ini yang sehari-hari kami lakukan. Untuk tusi pengembangan, salah satu di dalamnya adalah terkait dengan masalah penelitian. Di kantor bahasa memang ada jabatan fungsional tertentu yaitu peneliti. Jadi memang ada jabatan fungsional tertentu adalah peneliti, di samping ada pengkaji dan penerjemahan. Memang agak sedikit berbeda ya. Misalnya di perguruan tinggi misalnya di sana ada peneliti juga, tetapi jabatan fungsionalnya adalah dosen. Kemudian melakukan penelitian. Kalau di kantor bahasa jabatan fungsionalnya adalah peneliti. Tetapi juga bisa mengajar juga di sebagai pengajar. Jadi bedanya di situ, masing-masing bisa meneliti dan masing-masing bisa mengajar gitu. Jadi memang dulu basic saya adalah peneliti dan dulu masih ada waktu lah untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi. Sekarang agak susah juga nih, masih ini sebab di Jambi juga saya masih baru juga sebab karena itu. Tetapi tusi utama kami adalah salah satunya adalah terkait dengan masalah penelitian.
Baiklah. Ya. Itulah posisi peneliti di kantor bahasa ya, Ya, Pak ya. ya. Ada jabatan fungsional Ya. seperti yang dikatakan. Terima kasih. Nah, kita ke Bu Halimah, Bu. Ya. Berbicara mengenai peneliti tadi dikatakan kalau di universitas malah dibalik seperti itu, Pak ya. Ya. Jadi memang jabatannya adalah dosen tapi melakukan penelitian. Ya. Sejauh ini penelitian-penelitian yang dilakukan dosen seperti apa, Bu? Jadi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi itu ada satu namanya pusat penelitian yang khusus menangani tentang penelitian dosen dan mahasiswa. Kemudian ada pusat pengabdian masyarakat, kemudian ada lembaga bahasa. Nah, ini terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, 3 komponen ini bersinergi. Kemudian di Fakultas Adab dan Humaniora ini dosen memang punya tugas ada 3 tridharma perguruan tinggi itu kan. Misalnya pertama tugas pengajaran, pendidikan pengajaran, kedua penelitian, ketiga pengabdian masyarakat. Nah, untuk Fakultas Adab sendiri itu ada 3 juga yang menjadi tugas pokok di Fakultas Adab itu. Yang pertama sekali adalah untuk penguatan otoritas akademik dan keilmuan. Yang kedua, bertugas memelihara, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah maupun budaya Islam. Nah, ini tugas pokok dari Fakultas Adab dan Humaniora itu. Dosen yang meneliti itu bisa jadi mereka dapat penelitian peluang dari yang dianggarkan oleh negara melalui pusat penelitian dan pengabdian masyarakat tadi. Nah, dosen Fakultas Adab ini sekarang sedang konsen meneliti bahasa-bahasa daerah. Misalnya, pernah dosen kita di Fakultas Adab itu sudah meneliti aksara Hincung. Nah, ini malah setelah penelitian itu didatangkan guru khusus mengajar para dosen dan mahasiswa untuk belajar aksara Hincung itu, Pak. Itu sudah dilakukan. Kemudian ada penelitian studi naskah. Misalnya naskah kuno Jambi. Itu ada buku yang saya bawa ini hasil penelitian dosen kita bernama Dr. Wahyudi Buska itu. Ini hasil dari penelitian alih bahasa dari bahasa Melayu Jambi itu ke bahasa Indonesia dengan judul Naskah Muqaddimah Al-Mubtadin. Nah, ini buku nanti bisa kita berikan ke Pusat Pengembangan Bahasa. Ya. Jadi yang sudah dilakukan itu banyak sekali varian penelitian. Misalnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sekitar sepanjang Sungai Batanghari di seberang, itu dilakukan oleh dosen kita. Kemudian ada bahasa yang komunitas orang rimba, itu menjadi konsen penelitian dosen-dosen Fakultas Adab, baik penelitian secara mandiri maupun penelitian itu dapat pendanaan dari pusat, dari Dikti maupun dari UIN sendiri. Nah, sekarang kan UIN sedang berbenah menuju perubahan sosial. Nah, sebagai lokomotif perubahan sosial yang didengung-dengungkan malah sudah dilaksanakan oleh Rektor dan Sivitas Akademika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sekarang, diantaranya itu merubah wajah kampus, sekarang sudah kelihatan. Kemudian dalam hal penelitian ini sudah memang dianggarkan, diprioritaskan untuk penelitian-penelitian yang khususnya Fakultas Adab ini, kan ada di Fakultas Adab itu empat prodi. Ya. Misalnya 1 sejarah peradaban Islam, yang kedua bahasa dan sastra Arab, ketiga sastra Inggris, 4 ilmu perpustakaan dan sistem informasi Islam. Nah,
mahasiswa itu kajian yang dia lakukan adalah sesuai dengan nomenklatur keilmuan prodi yang mereka ambil, baik berupa skripsi maupun kajian, menulis artikel. Nah, itu memang diarahkan oleh WD1 dan kita fakultas juga melalui prodi untuk mengarahkan hal-hal yang penelitian yang sesuai dengan nomenklatur keilmuan tadi itu. Baiklah. Nah, kemudian ada satu lagi itu yang menjadi roh dari Fakultas Adab dan Humaniora itu ada namanya di fakultas itu Institut Melayu. Nah, Institut Melayu ini akan menjadi pusat kajian yang sebentar lagi ke depan akan kita adakan FGD untuk menentukan tema-tema yang akan diteliti oleh para dosen Sivitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang sebagai dosen itu tadi Tridharma perguruan tingginya Iya. salah satunya penelitiannya itu memang berjalan dan sudah ada produknya ya, Bu? Sudah ada ya. Mungkin ini sangat erat kaitannya dengan kita ya, Pak ya, dengan TUSI pengembangan dan pelindungan bahasa nanti akan kita ulik lebih dalam lagi dan mungkin pasti akan bersinergi dengan Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Kita ke Pak Abdul Ghaffar, Pak. Bagaimana kalau di Universitas Batanghari, Pak? Kalau ini di Fakultas Adab dan Humaniora, kalau di FKIP sendiri seperti apa? Apakah memang ada penelitian-penelitian yang terkait dengan bahasa dan sastra daerah ini, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Perlu saya sampaikan, Universitas Batanghari itu ada 5 fakultas dan 16 prodi. Khusus Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu membawahi 5 program studi. Ada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Matematik. Ya. Alhamdulillah kami itu telah banyak melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Jambi itu. Karena fungsi dari perguruan tinggi itu, kata Ibu yang ini tadi, itu kita laksanakan 3 tridharma perguruan tinggi itu. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu kita lakukan. Kita mau sinergi dengan kantor bahasa tadi, masalah penelitian ya. Unbari sudah lama sebenarnya bekerja sama, berkolaborasi dengan kantor bahasa. Di antaranya dosen kami di kantor bahasa itu ada Pak Aristanto, ada Pak Ihsan, ya. Pak Ihsan itu adalah orang sastra, ya kan, banyak sekali berkolaborasi dengan kami. Juga kita sudah ada mengumpulkan cerita-cerita rakyat yang ada di Jambi, ya. Sudah ada terbit bukunya, ya, yang sudah dapat ISBN malah, ya, sudah ada izinnya dari Departemen Pendidikan itu, yang dikomandoi oleh Ibu Dr. Anda Erlina Zahar. Ya. Dan juga termasuk penelitian-penelitian yang berhubungan dengan budaya, misalnya Sloko Adat Jambi, ya, yang dilakukan oleh Ibu Ade Rahimah dan juga oleh saya sendiri, ya kan, bagaimana mengangkat budaya-budaya yang ada di masyarakat ini kita perkenalkan, ya, kepada anak-anak muda, ya kan, karena anak-anak muda ini sekarang zaman milenial ini kan tidak mau tahu lagi dengan budaya yang ada, ini yang kita angkat, gitu ya kan. Jadi hasil-hasil itu, ya, di samping sudah kita bukukan, ada juga yang belum kita bukukan, ya. Nah, sekarang kita konsen untuk berkolaborasi dengan mahasiswa untuk penelitian. Terutama mahasiswa pada saat sekarang ini kita arahkan untuk meneliti tentang budaya yang ada di Jambi, ya, baik tentang ilmu sejarah maupun tentang sastra. Nah, sekarang mahasiswa saya juga saya bimbing tentang penelitian masalah cerita Putri Tangguh. Nah, itu kan sangat menarik gitu ya, yang berasal dari Kerinci. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain yang sedang diteliti oleh mahasiswa, itu adalah merupakan tugas akhir dia. Jadi tidak saja meneliti, tapi kita hubungkan dengan pekerjaan tugas akhirnya yang harus mereka lakukan. Jadi hasil penelitiannya itu memang untuk sekarang ini yang kurang itu kan expose-nya. Kalau di Umbari sudah 2 tahun ini expose-nya itu dimuat di dalam jurnal. Karena kami setiap prodi itu, di FKIP itu ada 6 jurnal. Setiap prodi ada 1 jurnal. Jadi setiap mahasiswa yang mau lulus sekarang harus wajib membuat hasil kerja dia itu di dalam sebuah jurnal. Nah, itu sudah diwajibkan. Inilah salah satu bentuknya. Mungkin orang lain ingin mengetahui apa saja karya-karya dari mahasiswa itu. Ada yang berkolaborasi dengan dosennya, ada di berbagai jurnal itu. Nah, ini tentu kita tidak menginginkan itu saja. Sesungguhnya yang kita sasar tadi kan seinginnya kita
bagaimana mensosialisasikan hasil-hasil itu kepada siswa atau anak-anak yang masih muda, tentu melalui sekolah ya kan. Nah ini mungkin dengan kolaborasi ini dari UNJA, dari kantor bahasa, dari IAIN bisa berkolaborasi. UIN, Mbak. Dari UIN ya, dari UIN maaf Bu ya, dari UIN itu bisa ya Bu. bisa berkolaborasi ya kan, supaya visinya itu sama ya kan. Jangan sempat ada tumpang tindih dari satu suatu cerita tertentu persi dari UIN UIN berbeda, dari Umbari berbeda seperti itu ya, kantor bahasa berbeda lagi. Itu perlu kita visi sama, nanti kan anak-anak muda kok berbeda-beda gitu ya kan. Kan anak muda kan maunya tidak seperti itu, dia ada persepsi yang sama kan seperti itu. Dan kemudian juga adalah dosen kami yang dari sejarah juga peneliti aksara Iscung ya kan. Nah besok dia akan tampil juga di sini ya, untuk bagaimana mensosialisasikan aksara Icung itu, bagaimana membacanya dan apa artinya. Nah itu juga dilakukan oleh dosen kami sekarang ini. Dan banyak hal-hal yang telah kita lakukan ya, baik bersama dengan mahasiswa, dengan masyarakat ya. Nah, dengan kantor bahasa juga seperti itu. Baiklah, nah ini menarik sekali Pak Sukardi karena tema kita sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah. Jelas kalau universitas memang ketika penelitian dilakukan, hasil-hasilnya pun dikerjakan, ada berkolaborasi dengan mahasiswa seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk pewarisan. Nah sementara kalau di kita bagaimana Pak, di kantor bahasa Provinsi Jambi, bentuk sinergisitas dari penelitian ke pewarisan ini seperti apa? Saya kira yang dilakukan kantor bahasa juga memang tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari perguruan tinggi. Tinggal sasaran ya yang memang kadang perlu untuk elaborasi lagi ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya dalam teori Fishman misalnya kan mengatakan bahwa untuk terkait dengan pemertahanan bahasa ya, ada ranah ya, domain yang sering berkaitan itu. Misalnya domain di bidang di pendidikan, kemudian ada domain sosial ya, terkait dengan keadaan sosial masyarakat, penggunaan bahasa itu di masyarakat. Kemudian di domain keagamaan misalnya ya, penggunaan bahasa di ranah keagamaan gitu kan. Kemudian ada domain keluarga. Jadi di ranah keluarga, apakah bahasa itu masih senantiasa digunakan atau tidak lagi digunakan. Dan tentu saja ya setiap ranah ini mempunyai fungsi-fungsi yang secara spesifik digunakan untuk bagaimana bahasa itu bisa bertahan dan bisa lestari. Ini nanti misalnya kajian-kajian dilakukan ya, tinggal dilihat saja misalnya apakah itu kita konsentrasikan misalnya ketika ingin melihat bagaimana penggunaan bahasa di masyarakat gitu. Kasus-kasus bahasa daerah itu sangat jelas sekali terlihat ya. Kita bisa merasakan bahwa apakah di masyarakat itu penggunaan bahasa ada gradasinya menurun itu, intensitasnya menurun atau tidak, dan itu perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Begitu pula di ranah-ranah lain ya, di ranah keagamaan misalnya, apakah dalam acara-acara ritual keagamaan itu penggunaan bahasa daerah juga masih bisa dilakukan. Dan kita juga bisa melihat apakah partisipannya itu memang juga diikuti oleh anak-anak muda, dan apakah hanya konsentrasi kepada orang tua atau orang-orang yang usianya itu tidak muda lagi, dan itu bisa kita lihat. Di ranah keluarga juga bisa kita lihat kan. Jadi apakah misalnya di satu keluarga itu mungkin orang tuanya, ibu bapaknya masih berbahasa daerah misalnya, tetapi ketika dia bertutur dengan anak-anak di rumah mungkin tidak dalam bahasa daerah lagi ya, mungkin dalam bahasa yang lain, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Saya kira ini juga menjadi satu kajian yang menarik ya, yang barangkali bisa dilakukan oleh baik dari kantor bahasa maupun dari pihak perguruan tinggi. Jadi nanti saya kira data-data yang didapatkan itu bisa saling melengkapi menurut saya. Semakin banyak penelitian saya kira semakin bagus ya untuk kesempurnaan data itu, dan saya kira hasilnya nanti akan jauh lebih baik menurut saya. Jadi akankah peneliti-peneliti dari kantor bahasa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang di universitas nih Pak? Ya, kolaborasi bisa secara langsung ya, bisa juga saya tidak ya. Tetapi saya rasa apapun hasilnya, memang idealnya itu setiap penelitian itu kalau bisa tadi dikatakan ya, sampai dalam bentuk buku terbitan itu jauh lebih bagus, sehingga
dari sisi manfaatnya orang bisa gunakan. Jadi pertukaran informasi itu penting ya. Dan saya kira Jambi ini kita perlu database barangkali ya, semacam bank data yang ada catatan bahwa penelitian-penelitian sudah dilakukan di Jambi itu apa saja itu, sehingga ini juga akan memudahkan peneliti kita ketika akan melakukan penelitian di masa yang datang. Jadi akan ada MOU kira-kira Pak? Itu akan kita jajaki ya, dan saya kira perlu pembicaraan lanjut itu terkait masalah setelah ini berarti ada pembicaraan lanjut ya diharapkan. Nanti kita bahas kembali ya Bapak Ibu. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Tadi sudah membahas berbagai penelitian yang sudah dilakukan baik dari universitas maupun dari kantor bahasa Provinsi Jambi. Kita ke Bu Halimah, Bu, tadi ada yang menarik yang Ibu katakan bahwa kita sempat melakukan penelitian aksara Incung seperti itu. Terus juga mendatangkan pakar dan akhirnya dosen serta mahasiswa belajar di situ. Benar ya, Bu? Ini adalah bagian dari pewarisan. Lalu bagaimana menurut Ibu animo baik dari mahasiswa maupun dari dosen-dosen setelah dilakukan ini kan juga bisa melihat ya bagaimana kesadaran mereka terhadap budaya yang kita miliki sebenarnya kaya seperti itu. Silakan Bu. Kalau saya melihatnya itu dari perspektif mahasiswa ya, bukan di masyarakat umum. Yang dikaji atau hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Adab itu follow up-nya itu tadi mendatangkan dosen untuk mengajar atau guru yang paham dengan aksara Incung, dan itu sudah lama dilakukan. Nah, diajarkan kepada dosen-dosen Fakultas Adab, kemudian ada bagian untuk mahasiswa juga. Tetapi sayangnya yang mengajar itu sekarang sudah wafat gitu yang saya dengar. Saya cari-cari tahu ya Pak ya. Sudah wafat. Saya tidak tahu kalau yang lain ada yang bisa ngajar gitu kan. Mungkin ke depan kita akan programkan untuk belajar aksara Incung. Bukan hanya itu Bu, tapi kan Pak Rektor sekarang kepengennya UIN itu menjadi lokomotif itu terdepan. Nah, kepengennya hasil penelitian-penelitian ini menjadi rujukan utama dari pejabat pemerintah untuk mengambil kebijakan di dalam misalnya kalau di dalam budaya, di dalam budaya Islam maupun budaya daerah. Nah, jadi salah satu keinginan kami UIN itu adalah agar hasil penelitian ini memang dapat menjadi rujukan pengambil kebijakan bagi pemerintah daerah. Nah, selama ini kan pemerintah daerah belum begitu melirik hasil penelitian ini, padahal di UIN itu banyak penelitian yang hasilnya sudah dibukukan. Ini yang saya bawa ini cuman yang sempat saya tanya saja, padahal banyak dokumen-dokumen hasil penelitian itu yang sudah dibukukan.
malah masuk menjadi di indeks Scopus itu sudah ada. Kemudian berdasarkan hasil penelitian itu mereka diundang ke luar negeri seperti Dr. Zarmina Yenti misalnya kan, itu sudah ke Perancis, ke Belanda, itu diundang karena dibaca. Nah, jadi citasi orang kan untuk ketika dimasukkan ke Google Scholar itu kan. Nah, jadi pernah dibiayai untuk keluar ke Eropa itu. Jadi itu dosen Fakultas Hadap yang luar biasa menurut saya gitu kan. Nah, ke depan kami memang mau merancang ini di samping di perguruan tinggi itu ada pusat penelitian pengabdian masyarakat. Saya selaku pimpinan di Fakultas Adat dan Humaniora ini berkeinginan juga Melayu Institute itu memang menjadi wadahnya pusat kajian budaya, kemudian bahasa gitu kan, yang memang konsennya ada di Fakultas Adab. Tapi di Fakultas Adab itu untuk diketahui oleh masyarakat luas juga bahwa belum ada prodi bahasa Indonesia, Pak. Nah, itu belum ada. Kita nanti akan ke depan mau buat survei dulu, mau buat prodi bahasa Indonesia biar ada ini kan yang membidangi tentang sastra budaya, terutama budaya dan sastra Jambi, bahasa Jambi gitu kan. Kalau kita ngelihat sekarang apalagi di masa Covid ini, masa Covid kan siswa kan belajar dari rumah. Jadi kesempatan mereka itu berada di rumah dengan orang tuanya itu banyak sekali. Orang tua bisa memanfaatkan waktu untuk membudayakan bahasa daerah, misalnya mengenalkan cerita-cerita rakyat. Nah, sambil tidur, sambil ngobrol, sambil nonton TV gitu kan. Apalagi di TV sudah ada khusus siaran budaya atau bahasa Jambi gitu kan. Nah, tapi itu tadi mudah-mudahan ke depan sinergisitas antara universitas dengan kantor bahasa bisa mengadakan penelitian atau sosialisasi yang bisa memberi arah kepada ibu-ibu rumah tangga untuk melestarikan bahasa daerah kita. Kan sekarang bisa jadi kan menurut penelitian ada 17 bahasa yang bahasa daerah Jambi ini. Nah, itu ada bahasa Jambi, ada bahasa Kerinci, pokoknya ada 17 yang saya baca, itu saya mengutip dari peneliti linguistik kantor bahasa, ada 17 bahasa. Sebanyak itu bahasa daerah, kalau kita tidak melestarikan untuk zaman sekarang sesuai dengan perkembangan zaman yang modernisasi begitu kuat sekarang, nah ini bisa punah bahasa ini. Karena kita masyarakat sekarang lebih tren menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Baiklah. Misalnya apa yang dia tonton, film-film apa saja, nah dia mengutip bahasa itu digunakan dengan bahasa gaul gitu kan. Nah itu. Nah itu salah satu fungsinya kantor bahasa, Bu, pelindungan tadi ya Pak ya, pengembangan. Nah ini pelindungan bahasa, jangan sampai bahasa itu punah. Dan tadi Bu mengenai aksara Incung, mungkin bisa belajar di TVRI karena ada kerjasama dengan kantor bahasa membaca dan menulis aksara Incung yang tayang setiap hari Rabu ya Pak ya. Rabu pukul 4 sore. Mungkin itu bisa disosialisasikan ke mahasiswa atau dosen ya Bu ya. Bisa. Jadi bisa belajar secara daring dari rumah lewat media televisi seperti itu. Terima kasih Bu Halimah. Kita ke Pak Abdul Ghaffar. Nah, tadi kalau Ibu mungkin bertanya siapa lagi ahli yang bisa menggunakan atau aksara Incung tadi ya, mungkin bisa dijawab sama Pak Abdul Ghaffar karena nih staf di universitasnya ada yang bisa ya Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk ke mahasiswanya Pak? Seperti besok ada program tayangan yang bekerja sama TVRI dengan Kantor Bahasa Provinsi Jambi mengenai menulis dan membaca aksara Incung. Apakah itu sudah disosialisasikan ke mahasiswa sebagai bentuk pewarisan sastra daerah ini Pak? Silakan. Iya, makasih. Memang kami itu punya ahlinya. Mungkin satu-satunya dosen di Jambi ini yang bisa membaca aksara Incung itu ya dari Unbari, Pak Deki Saputra itu ya. Kebetulan dia juga orang Kerinci, ya, dia berada di home base-nya itu Prodi Pendidikan Sejarah, ya.
Memang itu sudah diperkenalkan dengan mahasiswa karena beliau itu udah satu-satunya ahli ya untuk sekarang. Seperti kata Ibu tadi kan ya, ahli yang lama itu kan sudah tidak ada lagi ya kan. Ini anak muda yang energik ya kan. Nah, besok itu dia akan membuktikan, akan membawa beberapa mahasiswa untuk tampil di sini ya kan bersama dengan Pak Diki. Nah, ini salah satu aset sebenarnya, aset Jambi ya kan. Yang perlu ini diperkenalkan tidak saja nanti Pak Diki tetapi juga Diki-Diki yang lainnya bisa belajar aksara Incung ya kan, seperti apa aksara itu, bagaimana membacanya, apa artinya kan, seperti itu. Karena aksara Incung itu kan jumlah abjadnya itu kan 28. Kalau huruf kita ini kan 26 ya kan, lebih 2 daripada kita ya kan. Nah, ini kan unik juga ya kan, kelebihan-kelebihan dimiliki oleh aksara Incung itu. Memang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu ya, untuk saat ini kan hanya pada pihak-pihak tertentu saja yang tahu, dosen, peneliti gitu ya kan, mahasiswa, karena ada tuntutan untuk belajar seperti itu. Kan belum disosialisasikan, belum diekspos kepada masyarakat ya. Kan kenyataannya juga kalau kita biarkan ini kan bisa hilang ditelan masa gitu ya kan. Nah, ini untung ada sekarang anak muda yang bisa untuk mensosialisasikan ini, bisa menyampaikannya kepada generasi muda ya kan. Generasi muda ini kan sangat penting untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulunya. Nah, memang kami di Umbari itu di samping prodi sejarah, kami juga punya punya sanggar bahasa, kami juga ada ya kan. Berkolaborasi juga dengan sanggar sastra ya kan. Ada juga lab bahasa, juga ada lab tentang sejarah yang kami kumpulkan di prodi sejarah itu. Nah, ini yang tadi katakan belum termanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah, tapi kami sudah tahun kedua ini bekerja sama dengan kantor arsip kota, sudah mulai mensosialisasikan apa saja yang kami miliki ya. Sudah beberapa kali seminar bersama untuk mensosialisasikan apa saja yang hasil penelitian kita dan apa saja yang telah kita lakukan seperti itu. Nah, ini harapannya tidak sampai di sini saja, tentu perlu kolaborasi dengan kantor bahasa ya kan. Perlu juga berkolaborasi sinergi dengan perguruan tinggi yang lain yang ada di Jambi ini ya kan. Karena makin banyak penelitian itu kan nuansanya kan makin bagus kan, seperti itu ya kan. Nah, ini harapan-harapan kita sesungguhnya, dan apa yang telah kita lakukan itu kita tidak ingin sampai di situ saja. Baiklah. Ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Abdul Ghaffar. Menarik sekali, tadi yang dikatakan adalah salah satunya ada komunitas sanggar seperti itu ya Pak? Iya, kami ada sanggar. Baiklah, tadi juga ada Institut Melayu, ini satu bentuk komunitas atau seperti apa Bu? Institut Melayu itu pusat kajian. Ada membentuk komunitas di dalamnya, seperti mahasiswa-mahasiswa tergabung dalamnya? Ada, nanti akan ditambah sanggar, kemudian folk song gitu kan. Nah, ini kan bagian budaya-budaya bisa diekspresikan melalui kelompok-kelompok itu kan. Baiklah. Oleh mahasiswa. Sementara di Kantor Bahasa Provinsi Jambi sendiri Pak, bagaimana hubungan dengan komunitas, atau bagaimana, apakah ada pembinaan terhadap komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bahasa dan sastra ini Pak? Tapi dijawabnya nanti kita jeda dulu ya Pak ya. Iya, makasih. Jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah.
Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah. Di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami di sambungan telepon 0811-7433-133 atau di 0741-66385. Sekali lagi di sambungan telepon di 0811-7433-133 atau di 0741-66385. Kita lanjutkan, tadi terputus di Pak Sukardi mengenai pembinaan terhadap komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Silakan. Oke. Saya kira semua sasaran kegiatan di kantor bahasa itu memang tidak bisa terlepas dari komunitas ya. Komunitas dalam artian luas kan banyak ya, bisa komunitas masyarakat, bisa guru, bisa siswa, dan saya kira banyak segmen-segmen di masyarakat kita yang menjadi bagian dari komunitas itu. Di pembinaan bahasa dan sastra itu yang kami lakukan ya, di kegiatan-kegiatan terkait dengan revitalisasi bahasa, kemudian konservasi bahasa dan sastra juga, itu umumnya juga melibatkan komunitas-komunitas. Jadi memang sebab kita lihat dan kita tahu betul bahwa masyarakatlah yang menjadi pemilik ya bahasa dan sastra itu. Oleh karena itu setiap kegiatan memang kita selalu mendekatkan ya, khususnya di generasi muda ya, komunitas yang terkait dengan generasi muda itu yang perlu kita dekatkan dengan bahasa dan kebudayaan Jambi yang memang oleh sebagian orang ya sekarang ini dirasakan agak gradasinya tuh ya agak berkurang ya. Sehingga itulah yang menjadi tanggung jawab kita di kantor bahasa. Kita tentu saja kalau melihat di undang-undang, sebenarnya Undang-Undang 24 tahun 2009 itu sangat jelas sekali dinyatakan bahwa sebenarnya usaha pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi karena itu ya kerjasama, kolaborasi bersama itu harus diperluas. Jadi selain kantor bahasa, perguruan tinggi juga dengan pemerintah daerah. Sebab itu adalah amanat undang-undang sebenarnya, dan ini yang terus akan kita galakkan, memperluas kerjasama dengan pemerintah daerah bahwa mari kita bersama-sama, berkoordinasi bersama-sama dalam hal pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Jadi memang rata-rata sasaran kita ke komunitas Pak ya. Itu tadi mungkin karena kita tidak punya mahasiswa seperti Bapak dan Ibu Halimah punya seperti itu. Baiklah, kita ke Ibu Halimah. Bu, kalau berbicara mengenai yang dikatakan oleh Pak Sukardi bahwa adanya degradasi ya tentang kebudayaan, bahasa dan sastra daerah di generasi muda, Ibu melihat ini seperti apa? Apakah kira-kira untuk pewarisan ini bagaimana ke depannya? Apakah mungkin dilakukan atau kecil harapan seperti itu? Silakan Ibu. Ya. Pewarisan bahasa dan sastra serta budaya Jambi ini selayaknya menjadi hal yang krusial bagi kita semua, bukan hanya perguruan tinggi. Semua komponen yang ada di Provinsi Jambi ini harus memelihara itu dan harus mensosialisasi sampai ke keluarga yang paling kecil, kan masyarakat yang paling kecil itu keluarga. Nah, cuman nanti bagaimana cara mensosialisasi, membudayakan kembali budaya daerah Jambi, itu adalah bagaimana kita bersinergi. Kalau di pemerintah daerah itu kan ada namanya
museum kan. Museum itu perannya sangat penting sekali. Misalnya mensosialisasi budaya-budaya daerah, naskah daerah, kemudian apa itu seperti budaya yang ada keramik, ada bermacam-macam di museum itu, dengan cara berlibur keluarga ke sana. Itu harus disadarkan kepada keluarga, terutama keluarga yang baru punya anak yang kecil-kecil gitu kan. Nah, jangan hanya jalan-jalan ke mall gitu kan. Mall itu kan boleh dikatakan budaya daerahnya itu sudah, nilai budaya daerahnya kering sekali. Kalau kita bawa disadarkan ke kepala keluarga, terutama yang baru membina rumah tangga itu kan. Nah, ini kita bisa libur ke tempat-tempat yang ada unsur sejarah budaya lokal, misalnya kan, apalagi yang ada traditional food gitu kan. Traditional food itu tuh kita harus kenalkan kepada anak kita mulai dari kecil. Itu mulainya harus dari rumah tangga, di samping di lembaga institusi atau pemerintah di daerah mengadakan itu harus dari keluarga. Menurut saya seperti itu. Karena apa yang dikatakan, yang dicontohkan orang tua di dalam rumah tangga itu cepat sekali ditiru oleh anak-anak tadi. Misalnya kan sekarang anak-anak tradisional food itu sudah banyak yang kurang enak bagi mereka. Mereka senang dengan makanan-makanan yang junk food gitu kan, siap saji yang siap antar ke rumah ya. Jadi ya, saya nggak bilang anak saya juga itu terpengaruh. Ketika kita masak makanan yang tradisional food itu, dia bilang kurang enak, kurang menarik. Apa nih Ma katanya? Nah ini apa ini katanya kan? Jadi hal yang seperti itu disadarkan mulai dari keluarga. Menurut saya seperti itu, agar nanti terpelihara budaya-budaya Jambi ini, terutama melalui bahasa juga. Menurut saya kan di rumah sudah sering kan bahasa ini bisa hilang melalui modernisasi, kemudian perkawinan silang misalnya ada yang kawin dengan suku luar sehingga dia ikut dengan bahasa suami atau ibunya yang bukan orang Jambi. Nah ini kita prihatin hal yang seperti itu. Kemudian kalau dapat di kantor bahasa ini kan menyediakan buku-buku rakyat atau cerita rakyat, buku-buku tentang budaya Jambi, yang ada pusat pengkajian, pembelajaran bagi masyarakat, terutama keluarga itu di Jambi. Menurut saya seperti itu. Jadi di rumah Bu menggunakan bahasa daerah kah atau seperti apa Bu? Ya kalau saya di rumah bahasa daerah, misal saya orang Sarolangun nih, bahasa Sarolangun itu seringkali menjadi bahan ejekan oleh anak saya di rumah. Karena mereka itu kan lahir di Jambi. Nah, kan lahir di Jambi, kalau pulang kampung kami kan otomatis berbahasa Sarolangun, bahasa daerah. Tapi kadang-kadang walaupun dia menggunakan secara mengejek, dia paham kadang. Nah, logat Sarolangun seperti itu dibandingkan dengan logat Jambi. Jadi kan saya juga ada kesalahan juga, masih kecil tuh tidak jarang bawa anak ke museum gitu kan. Nah, jadi diberitahukan juga kepada masyarakat Jambi agar sering membawa anak berlibur ke pusat-pusat budaya kita yang ada di Provinsi Jambi. Dan menggunakan bahasa daerah mungkin di rumah ya Bu ya? Menggunakan bahasa daerah gitu kan. Baiklah. Saya sendiri Bu jujur tidak bisa menggunakan bahasa daerah, tapi saya paham. Ketika orang tua saya atau saudara-saudara menggunakan, saya paham. Mungkin itu yang terjadi sama anak-anak di rumah ya Bu. Baiklah, ini kasus yang sama. Mungkin kita ke Pak Abdul Ghafar, Pak. Menyikapi hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana Pak menilai pewarisan budaya, bahasa dan sastra di Provinsi Jambi? Mungkin yang Bapak lihat dari anak-anak maupun mahasiswa Bapak, silahkan Pak. Iya, apa yang dikatakan oleh Ibu tadi itu, ya itulah kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Tapi kita tidak putus asa ya. Ini tugas kita sesungguhnya, bagaimana supaya ini dicintai oleh generasi muda kita. Tentu kita pertama tadi itu harus menanamkan betul di lingkung keluarga dulu, lingkung sekolah gitu ya kan. Nah, lingkung sekolah ini kan lingkung yang kedua.
cerita-cerita yang saya dengar itu, bahasa yang saya gunakan itu, bahasa daerah itu kan bermula dari rumah tangga kan seperti itu. Nah sekarang ini kan tantangannya kan luar biasa, teknologi informasi ini kemajuannya sangat pesat ya, tidak bisa kita prediksi seperti apa kecepatannya ya kan. Nah ini yang membuat apa namanya anak-anak muda itu terlena lah gitu ya, termasuk orang tuanya dengan kemajuan teknologi informasi itu lupa dengan nilai-nilai leluhurnya yang ada di dalam bahasa daerah dia sendiri dengan cerita-cerita yang ada di sekitar dia. Dulu saya ingat masih kecil gitu ya, namanya kalau di kampung saya di Tebo itu untuk menanamkan nilai-nilai moral itu namanya sebelum tidur itu ada namanya bakebe. Nah kan susah gitu Pak. Bakebe itu artinya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu bersifat mite, legenda ataupun dongeng kepada anaknya. Nanti anak itu mendengar tuh, mau tidur ya, oh besok kau jangan seperti itu, besok jangan seperti itu, nah gitu ya. Ini kan menanamkan nilai-nilai moral sesungguhnya. Dan yang dikenal dengan sekarang nih menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada anak ya semenjak dini kan seperti itu ya kan. Nah ini yang perlu kita apa namanya galakkan lagi ya, kita sosialisasikan lagi cerita-cerita itu. Untuk mensosialisasikannya itu harus ada satu lembaga yang bisa membumingkannya. Salah satu lembaga ialah kantor bahasa ya kan, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan sekolah. Dan ini sudah mulai hilang Pak ya, yang seperti Bapak katakan. Misalnya lomba bercerita. Baiklah. Ya kan, lomba menulis cerita rakyat. Kan kami tadi di Umbari sudah ada kumpulan cerita rakyat Jambi yang sudah keluar ya kan. Nah itu juga kan belum begitu luas informasi itu diketahui oleh masyarakat. Dan kami juga setiap ada perlombaan di Jambi ini selalu mengikut sertakan mahasiswa kami tentang cerita rakyat Jambi, bahasa Jambi. Dan tahun kemarin itu ya kami kan juara 1 itu lomba cerita rakyat Jambi kan seperti itu. Nah ini kan potensi juga ya untuk dikembangkan. Yang dapat juara ini apa sampai di juara itulah kemungkinan dia bisa dibawa pada satu acara pada event tertentu. Ini loh orang yang pernah jadi juara, ini dapat hadiahnya. Jadi kan termotivasi anak-anak nih. Jadi tidak sampai di situ saja, tidak sampai mungkin akan mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Ada motivasi dia melihat. Baiklah. Nanti akan kita lanjutkan, kita harus jeda, semakin menarik ya Bapak dan Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, tapi tidak terasa ini adalah segmen terakhir. Jadi ini waktunya untuk pernyataan penutup. Mungkin langsung saja ke Pak Sukardika untuk pernyataan penutupnya, silahkan. Saya kira ya, perbincangan kita pada hari ini menarik menurut saya dan kita berharap bahwa ke depan ya kerjasama ini bisa diperluas lagi dan bukan hanya perguruan tinggi dan barangkali juga bisa kita perkuat dengan pemerintah daerah. Saya kira ketika kita bekerja bersama-sama tentu hasilnya jauh akan lebih baik berbanding ketika kita hanya bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri. Saya kira itu harapan kami ke depannya. Ya. Baiklah. Tadi mengenai untuk lomba-lomba di kantor kita juga ada ya Pak ya? Ya, di kantor kami rutin juga akan melakukan lomba-lomba dan mudah-mudahan ke depannya bisa kita buat formula yang lebih bagus lagi ya sehingga bisa lebih semarak dan bisa banyak diikuti oleh anak-anak muda kita gitu. Baiklah, terima kasih Pak Sukardika. Selanjutnya Ibu Dr. Halimah Ja'far, silakan. Iya. Pada closing statement ini saya ingin mengajak semua komponen
pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga komunitas penggiat budaya daerah Jambi agar selalu mengedepankan kajian-kajian, kemudian implementasi bahasa daerah itu bisa dibuat dalam sebuah cerita rakyat, misalnya yang bisa ditambah dengan gambar-gambar gitu kan yang menarik, terutama untuk generasi penerus kita, anak-anak SD, SMP gitu kan, biar mereka lebih mengenal budaya Jambi, bahasa Jambi. Misalnya dulu kan di Sarolangun itu atau di Jambi pada umumnya, ini saya tidak melihat lagi. Sesuai dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini kan COVID-19 ini. Setiap rumah dulu tuh ada gentong berisi air. Ketika mau naik ke rumah, itu kita ngambil air dalam gentong itu, cuci tangan, cuci kaki, langsung naik ke rumah. Tapi kalau sekarang budaya itu tidak ada lagi, Pak, di Jambi. Nah, ini sesuai dengan kejadian yang normal sekarang ini kan perlu digalakkan. Ya, perlu digalakkan. COVID, ini kembali lagi ya, Bu ya. Nah, jadi kan sebenarnya budaya Jambi dulu itu sudah menangkis kejadian-kejadian masa depan yang kita harap sekarang ini. Baiklah. Kan saya ingat masih kecil dulu tuh. Nah, jadi menurut saya kantor bahasa, museum maupun pemerintah daerah bersinergi dengan perguruan tinggi selalu dan senantiasa mengadakan sosialisasi, kemudian pusat kajian maupun penelitian bagi perguruan tinggi maupun masyarakat. Baiklah, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Selanjutnya Pak Abdul Ghaffar, silahkan. Tentu dengan harapannya ya bahasa daerah Jambi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya kan, tidak hilang ditelan zaman. Kemudian sastra yang ada di Provinsi Jambi ini ya, nilai-nilainya itu dapat menjadi panutan atau sebagai pedoman di dalam menempuh kehidupan ya. Misalnya di dalam Seloko adat Jambi itu kan banyak sekali nilai-nilai yang perlu diikuti di dalam kehidupan kita. Jadi nilai-nilai itu bersinergi dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalamnya yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2009 itu ya kan. Ini misalnya banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita sosialisasikan kepada generasi muda. Generasi muda ini yang harus lebih kita intenskan untuk menyampaikan nilai-nilai itu supaya dia tahu inilah sesungguhnya jati diri daerah kita tuh seperti ini misalnya ya kan. Tentang nilai kejujuran, nilai kerja keras ya, percaya diri, itu semuanya perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Abdul Ghaffar, Pak Sukardigo, Ibu Halimah sudah hadir, sudah membagikan ilmu, sudah berdiskusi bersama. Semoga ke depan akan ada sinergisitas lainnya ya untuk mengembangkan penelitian dan juga pewarisan bahasa dan sastra daerah. Pemirsa, demikianlah program Apa Kabar Jambi pada hari ini dengan tema sinergisitas penelitian dan pewarisan bahasa dan sastra daerah. Kita harapkan memang pewarisan ini akan terus berlanjut sehingga bahasa, sastra dan budaya kita tidak punah dimakan zaman. Dan sebagai penutup saya akan bertanya kepada 3 narasumber, jawab iya atau tidak, yakin atau tidak. Ibu, yakin pewarisan kita akan optimis bisa kita wariskan dengan tantangan-tantangan yang ada, Bu? Yakin. Pak, yakin Pak? Optimis Pak? Yakin Bu, yakin. Yakin, optimis. Yakin. Kita bekerja sama ya Pak ya. Dan demikianlah program Apa Kabar Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.